Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hilda Safitri. Untuk pertemuan kali ini berjumpa dengan saya dengan materi aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, sebelum saya memulai pembahasan tentang aturan sinus dan kosinus, saya akan membahas tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar, yang pertama itu saya bakal menerapkan aturan sinus dan kosinus. Tujuan yang pertama yaitu menemukan konsep aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, tujuan pembelajaran kedua menggunakan aturan sinus dan kosinus untuk menentukan besaran salah satu sudut pada segitiga. Terus yang ketiga menggunakan aturan sinus dan kosinus untuk menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga. Kita lanjut, sebelum saya mulai ke aturan kosinus, saya bakal bahas tentang tabel sudut-sudut istimewa. Nah, di sini ada tabelnya, itu tentang sudut-sudut istimewa, yaitu tentang sin, cos, tangen, dan alfa. Di situ ada sudut istimewanya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 sama 90 derajat. Misalkan saya berikan contoh, misalkan ditanyakan sin alfa dari 30 derajat misalkan, berarti kita lihat di tabelnya sin 30 derajat, lihat tabel yang 30 derajat yaitu setengah, berarti yang diambil itulah 1/2. Nah, lanjut, itu contohnya. Lanjut kita masuk ke aturan sinus. Aturan sinus di situ ada bentuk segitiganya. Perhatikan, di situ ada segitiga A, B, dan C. Di situ ada sudutnya, itu misalkan di sudut A berarti sisi depannya itu adalah sisi A kecil. Nah, itu ditulis A per sin A, sama dengan berlaku untuk sudut B dan sudut C. Nah, sudut B berarti berhadapan dengan sisi B kecil, berarti B per sin B, sama dengan C juga sama, berlaku sama si panjang sisi C kecil, berarti C per sin C. Nah, lanjut. Kita masuk ke contoh soal aturan sinus. Nah, di sini ada salah satu contoh yang saya akan berikan, kita bahas. Nah, saya bacakan. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ-nya itu 8 cm PQ-nya. Terus QR sama dengan 4/6 cm dan sudutnya atau besar salah satu sudutnya udah diketahui nih 60 derajat. Nah, ditanyakan apa sih? Tentukan besar sudut PQ. Nah, sudut PQ, tapi kita lebih intinya langsung ke sudut Q-nya. Perhatikan, langsung ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada pembahasannya. Lihat, di situ ada bentuk segitiganya, penyelesaiannya. Di situ sudah disubstitusikan nih si panjang PQ-nya berapa, si panjang QR-nya berapa, terus besar sudut si P-nya sudah diketahui. Tinggal disubstitusikan, sudah didapatlah. Langsung kita lihat, di situ sudut P-nya itu 60 derajat. Perhatikan di situ. Nah, di sini sesuai dengan tadi aturan sinus, berarti salah satu sisi yang diketahui sama sudut yang diketahui, berarti dia dijadikan perbandingan, berarti 4/6 sin 60 sama dengan, kan sudut yang belum diketahui ini sudut siki nih, berarti kita misalkan di sini sudut alfa. Nah, sudut alfanya berhadapan sama si sisi yang sudah diketahui, itu 8 cm, berarti ditulislah 8 cm per sin alfa. Nah, ini dikali silang, ada keterangannya di situ. Berarti kalau sudah dikali silang, berarti 4/6 dikali sin alfa sama dengan, sama juga untuk yang 8 dikali sin 60. Nah, lihat, perhatikan di situ. Udah dikali, langsung dibagi, karena kita mau mencari sin alfanya nih yang kita cari. Jadi 4/6-nya dijadikan penyebut, berarti 8 dikali sin 60 per 4/6. Nah, udah diketahui, lanjut lagi kita bahas. Sin alfa sama dengan, kita pengen tahu nih sin 60 berapa sih? Tadi kan sudah sebelumnya di slide kedua saya udah berikan tentang tabel sudut-sudut istimewa. Nah, kalian bisa lihat di situ, berarti berapa sih sin 60? Hasilnya itu 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3 dikali 8 per 4/6. Lanjut. Sin alfa sama dengan 4/3 per 4/6. Bu,
itu dapat dari mana sih? Kok bisa segitu, kan tadi awalnya 8 dikali 1/2 akar 3. Nah, saya jabarkan nih, 8 dikali 1/2 akar 3 berarti 8 dikali 1 itu 8/2 dikali 3. Nah, karena bisa disederhanakan kembali, berarti 8 dibagi 2 itu 4 akar 3. Jadilah 4 akar 3 per 4 akar 6 sama dengan, sama-sama diperkecil karena memiliki 4 depannya. Jadi kita coret, dicoret, hasilnya tinggal akar 3/6. Bisa diperkecil lagi nih, 3 dibagi 3 sama 6 dibagi 3, didapatlah hasilnya 1/2. Berarti akar 1/2 bisa disederhanakan kembali jadi akar 1 per akar 2. Akar 1 berapa sih? 1. Akar 2 berapa sih? Akar 2. Nah, lanjut kita selesaikan. Di sini sin alfa sama dengan 1/2. Gimana caranya menyelesaikan, karena di sini ada si akar. Harus dirasionalkan terlebih dahulu nih. Berarti 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 2 itu kan akar 4. Akar 4 itu adalah hasilnya 2. Berarti akar 2 per 2 sama dengan 1/2 akar 2. Nah, jadi di situ sin alfanya itu sin alfanya berarti 1/2 akar 2, alfanya itu nilainya berarti besar sudutnya 45 derajat. Jadi sudut si PQR adalah 45 derajat. Itu pembahasan si contoh soal aturan sinus. Kita lanjut masuk ke aturan kosinus. Oke, di situ ada sama bentuknya, segitiganya juga sama. Di situ boleh saya ulangi lagi. Di situ ada sudut A, sudut B, sama sudut C. Tapi berbeda konsepnya. Kalau tadi kan perbandingan, kalau sekarang itu penjumlahan dan perkalian serta pengurangan. Di sini ada misalkan bentuk sudut A. Di sini ada sisi A, berarti ditulisnya berarti A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 dikali BC dikali cos A. Nah, itu keterangannya. Terus lanjut yang B, berlaku itu juga sama. B sudutnya di B, terus ada sisinya berhadapannya dengan B kecil. Berarti B kecil atau B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 dikali AC kali cos B. Nah, berlaku juga untuk si sudut C yang berhadapan sama garis atau sisi C. Berarti C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2 dikali AB dikali cos C. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya nih. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6 cm. Terus AC-nya itu berapa sih? 3 cm. Udah diketahui nih, sudutnya juga udah diketahui. Tinggal ditentukan aja panjang si BC-nya. Lanjut kita masuk ke soal pembahasannya. Penyelesaiannya di situ ada bentuk segitiga. Nah, lihat, perhatikan. Ada segitiga yang sudah disubstitusikan nih panjang sama sudutnya. Di situ yang sudah diketahui panjang sisinya itu AC sebesar 3 cm sama si panjang AB 6 cm termasuk sama si sudut A yaitu 60 derajat. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Kan yang ditanyakan yang belum diketahui si sisi BC nih. Jadi kita harus mencari sisi BC. Nah, sisi BC apa rumusnya tadi? Sama kayak yang sebelumnya, slide sebelumnya yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini BC pangkat 2 sama dengan berarti apa yang sudah diketahui sisinya yang lain? Berarti 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 dikurang 2 dikali 3 dikali 6 dikali cos 60. Dapat dari mana si cos 60 itu? Dari sudut si A. Ada keterangannya 60 derajat. Nah, tinggal disubstitusikan deh. Lanjut. Di situ kita uraikan. Kita jabarkan nih, 3 pangkat 2 yaitu 9, terus 6 pangkat 2 itu 36, terus dikurang 2 dikali 3 dikali 6 itu 36. Nah, jangan lupa tadi sudut istimewanya cos 60 berapa di tabelnya, boleh nanti dilihat lagi di tabel-tabel sudut-sudut istimewa. Lihat di situ cos 60 berapa nilainya? 1/2. Nah, disubstitusikan deh ke rumus yang tadi saya berikan. Lanjut, 9 ditambah 36 yaitu 45. Nah, 36 dikali 1 dibagi 2 hasilnya min 18. Didapatlah
hasilnya 27 dari si perhitungan yang BC pangkat 2. Tapi sampai situ belum selesai nih, karena si BC memiliki pangkat 2. Nah, kalau ada pangkat 2-nya harus diapakan dulu? Berarti dia dijadikan akar nih, si akar 27. Akar 27 itu berapa sih? Perkalian dari akar 9 dikali akar 3. Boleh saya jabarkan. Akar 9 dikali akar 3. Nah, akar 9 itu berapa? 3. Akar 3 tetap 3. Berarti hasilnya adalah 3 akar 3. Nah, maka atau jadi panjang si BC, nih panjang si BC ini yaitu 3 akar 3 cm. Oke, itu pembahasan aturan sinus dan kosinus. Di sini ada latihan soal-soal yang akan saya berikan, itu aturan sinus dan aturan kosinus. Kalian bisa pelajari, bisa dikerjakan. Itu saja yang bisa saya jelaskan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat penjelasan saya berikan. Alhamdulillah sudah sampai pada ujung penjelasan. Saya sudah memberikan semua dari tabel, sudut-sudut istimewa, terus aturan sinus, penjelasan kosinus, terus contoh soal-soal. Nanti boleh kalian pelajari lagi berulang-ulang kali, karena di sini pembelajarannya digital, jadi lebih bisa lebih menyenangkan dan lebih mempermudah kalian. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.